Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kak Desi, Kak Edga, dan Kak Heli hari ini menemani adik-adik untuk beribadah sekolah Minggu. Senang sekali rasanya hari ini kita bisa bertemu lagi ya Kak Desi ya. Iya Kak Heli, Kita betul sekali. ucapkan salam untuk adik-adik yang ada di kawasan Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka supaya lebih semangat ibadah sekolah minggunya Kak Desi. Iya. Dari SHM Gereja Bethesda, selamat hari Minggu. Gereja Kalawa, Gereja Hapakat, dan Gereja Grapira. Nah adik-adik, kita bersama-sama akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik yang di rumah ikuti gerakan kakak-kakak ya. Ayo adik-adik silahkan berdiri. Baiklah adik-adik, tiba saatnya untuk kita bersatu di dalam doa. Kakak mau adik-adik lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, baik dari anak-anak seluruh hari sekolah minggu, baik dari gereja Bethesda, Kalawa, Hapakat, Grapirat, sehingga pada pagi hari ini kami semua bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami mau memulai ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Kak Desi dan adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita mau mendengarkan
firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Pajar. Dan sebelum itu, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Karena Kasih-Nya Padaku. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Kakak yakin adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah online sekolah hari Minggu. Hari ini kakak akan membawakan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Jika pada hari ini Tuhan kami dapat bertemu di dalam ibadah online sekolah hari Minggu Bapa, kiranya Tuhan Kau curahkan segala roh kudus-Mu ya Tuhan. Bapa, jika sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah Tuhan firman-Mu itu dapat berguna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, hari ini kakak akan membawakan cerita firman Tuhan dengan judul Sehati Sebagai Keluarga Allah. Diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47. Nah, cerita kita adalah tentang keluarga Allah. Nah, Tuhan Allah menciptakan manusia untuk hidup sebagai keluarga yang berhubungan dengan Dia Sang Penciptanya. Tetapi sejak kejatuhan keluarga yang pertama, yaitu setiap keturunan Adam dan Hawa mengalami kesulitan. Itu sebabnya Yesus Kristus menjelma menjadi seorang anak yang hidup rukun dan taat di dalam keluarganya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya dan orang percaya lainnya dengan setia berkumpul di suatu tempat di kota Yerusalem.
Dari hari ke hari mereka bersekutu dan berdoa bersama-sama. Mereka menantikan janji Tuhan Yesus. Nah, janji Tuhan Yesus itu mengenai Roh Kudus yang akan membuat mereka berani untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Roh Kudus akan diam di dalam hati orang percaya dan akan menyertai mereka selama-lamanya. Dan tepat pada hari raya Pentakosta, yaitu 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, maka janji itu pun digenapi. Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid Tuhan Yesus dan kepada orang-orang percaya lainnya yang sedang berdoa bersama. Nah, mereka semua mendengar seolah ada angin kencang bertiup, ya, ada angin kencang bertiup, wush, wush, ya. Kemudian mereka melihat ada lidah api turun. Nah, lidah apinya itu turun ke atas kepala mereka. Tapi api itu tidak membakar rambut mereka, melainkan membuat mereka merasa sangat senang. Mereka penuh dengan sukacita, mereka bersukacita. Mereka merasa didorong untuk bercerita kepada orang-orang yang ada di Yerusalem tentang Tuhan Yesus. Waktu semua orang beribadah di Yerusalem, nah mereka berkumpul dengan heran. Kemudian Petrus berkata kepada mereka, Tuhan Yesus yang kalian salibkan itu telah bangkit. Ia adalah anak Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa orang-orang yang mau percaya kepadanya. Siapa saja yang berseru pada nama Tuhan Yesus, maka ia akan diselamatkan. Orang banyak mendengar kata-kata Petrus. Hati mereka sangat terharu. Mengapa? Mereka bertanya kepada Petrus. Padahal di sana banyak sekali mereka yang ikut turut hadir untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka juga ikut berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Sekarang mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia untuk mengampuni dosa mereka. Dengan gemetar, mereka mendekat kepada Petrus dan murid-murid yang lainnya. Dan mereka berkata, apa yang harus kami perbuat? Dan murid-murid Tuhan Yesus pun menjawab, bertobatlah dan hendaklah setiap orang yang memberi dirinya untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus agar dosa-dosanya diampuni. Mereka mendengar kata-kata ini, hati mereka sangat bahagia. Mereka telah berbuat dosa, tetapi Tuhan Yesus mau mengampuni mereka. Dan mereka pun sadar akan kesalahan mereka dan mereka mau mengakuinya. Pada hari Pentakosta itu ada 3.000 orang dan masing-masing mereka mengaku bahwa mereka telah berbuat dosa terhadap Tuhan Yesus. Mereka bersedia meninggalkan perbuatan yang salah dan mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sejak saat itu mereka disebut dengan keluarga Allah. Apa yang mereka lakukan setelah mereka menjadi keluarga Allah? Orang-orang itu setiap hari mendengarkan firman Allah. Mereka ingin tahu apa yang Allah mau untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan firman Allah mengajarkan mereka tentang apa yang mereka harus lakukan. Karena itu setiap hari mereka bersekutu bersama. Beberapa keluarga selalu bertemu dalam rumah tertentu. Setiap hari mereka berkumpul bersama, meskipun jumlah mereka banyak, akhirnya mereka mengenal satu dengan yang lainnya. Kalau mereka melihat bahwa ada orang miskin di antara mereka, orang-orang yang mempunyai harta cukup membagikan kepada orang-orang yang berkekurangan itu. Indah sekali hidup mereka. Setiap orang mau saling tolong-menolong, sehingga
tak seorang pun kekurangan. Mereka tidak hidup berlebihan tetapi cukup untuk hidup sehari-hari. Mengapa mereka dapat melakukan itu? Karena Roh Kudus yang mengurapi mereka pada hari raya Pentakosta dan tinggal di dalam hati mereka. Roh Kudus adalah roh kasih. Karena itu, dalam hati mereka ada kasih Allah. Untuk teman-teman yang lainnya, untuk saudara-saudaranya, dan untuk semua orang. Allah mengasihi mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka, serta mereka menjadi anak-anak Allah. Mereka juga mengasihi saudara-saudara lainnya yang telah menjadi anak-anak Allah. Nah, itu dia cerita firman Tuhan dari kakak. Ya, dari sini kita itu harus hidup sebagai keluarga Allah. Maka kita harus mengasihi teman kita, mengasihi saudara kita harus mengasihi sesama kita. Dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi keluarga Allah? Pertama, kita harus sering mendengarkan firman Tuhan. Kemudian kita harus memuji nama Tuhan. Kita mendoakan teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita juga harus memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang mengalami kekurangan. Sampai di sini dulu cerita dari kakak. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Kak Desi dan adik-adik yang ada di rumah, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengan cara adik-adik bisa memasukkan persembahan syukurnya ke dalam amplop dan bisa dititipkan melewat orang tua untuk diantar ke kantor Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka. Baik, untuk memberikan persembahan syukur ini, kembali kita memuji Tuhan bersama-sama dengan lagu Aku bawa dan berikan. Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, adik-adik, kembali kita bersatu di dalam doa. Untuk itu mari kita lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami ya Tuhan memuji dan memuliakan Engkau pada hari ini. Tuhan, kami tadi juga sudah mengumpulkan sebagian persembahan kami. Biarlah persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi jalan terang hidup kami. Allah Bapa, kami juga mau menyempurnakan doa yang Kau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami ada yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kembali kita bersama-sama menyanyikan lagu
mengikut Yesus keputusanku. Adik-adik ikut ya gerakannya ya. Ayo kita puji Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, demikian ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kak Heli dan Kak Desi selalu mengajak adik-adik, ayo melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara 4M, yaitu 1. Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Ya, baik adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa untuk beribadah sekolah minggu lagi pada minggu yang akan datang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.